semuanya, selamat datang di podcast Talk About Real Life. Podcast yang akan membahas tentang kehidupan nyata khususnya untuk kalangan muda nih. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tema yaitu The Story of Introvert. Apa sih itu artinya? Nah, artinya adalah dimana kisah dari seseorang yang mempunyai kepribadian introvert. Nah, introvert itu adalah sikap dimana seseorang itu fokus pada pikiran dan perasaannya sendiri, dan dia itu susah sekali untuk bergaul. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Mbak Anggun Fatmawati. Silahkan masuk Mbak Anggun. Halo Mbak Anggun, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya baik. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan hari ini. Ya betul, kita harus bersyukur untuk kehidupan ini. Ya betul banget. Kita harus sering-sering bersyukur atas nikmat dan berkat-berkatnya Allah dan Tuhan yang telah memberkati kita selama kita hidup di sini gitu loh. Dan kita akan lanjut ya teman-teman untuk membahas tentang kisah kehidupan seseorang yang mempunyai kepribadian introvert. Nah, kita sudah kedatangan Mbak Anggun yang akan menceritakan kehidupannya yang mempunyai pribadi introvert gitu. Dan silahkan Mbak Anggun, gimana sih kayak untuk jadi orang yang introvert itu sulit nggak sih? Cukup sulit ya, karena kita orang introvert itu lebih sering berantem dengan pikiran sendiri daripada orang lain gitu. Oh gitu ya. Jadi tuh kayak di pikiran itu kayak memikirkan pikiran yang kayak campur aduk gitu, jadinya kita misalnya bikin salah apa, terus kita buat apa gitu, kita langsung kayak kepikiran terus gitu ya. Iya, itu yang membuat kita itu sering banget overthinking sampai capek. Oh, overthinking ya. Berarti kalau orang introvert tuh mudah overthinking gitu ya? Iya, gimana ya? Ya kayak kita itu salah sedikit tapi kepikirannya itu sampai berhari-hari gitu. Nah, kalau introvert gitu ya, maaf. Kalau overthinkingnya gitu tuh kayak gimana sih contohnya? Contohnya itu kayak misal saya itu berkata kurang nyaman gitu untuk orang lain gitu, biasanya saya itu berpikir yang kayak gimana ya? Kenapa ya orangnya kok tiba-tiba wajahnya kayak beda gitu ya? Gitu, kayak kesinggung nggak ya dia gitu. Kita jadi kayak merasa ada sesuatu, kenapa ya kok tiba-tiba kayak gitu nggak sih? Iya, betul banget. Oke, kalau semisal nih kan sulit nggak sih untuk jadi orang yang mempunyai pribadi introvert gitu? Cukup sulit. Sulitnya tuh gimana, boleh diceritain ke penonton? Gimana ya? Susah ya untuk mengungkapkan karena kan memang kepribadian introvert itu memang susah untuk mengungkapkan kayak cerita, mengungkapkan perasaan gitu, memang susah. Iya, cukup susah. Oke, paham. Kita lanjut aja. Kita akan tanya lagi nih. Kan kadang kalau orang introvert itu tuh yang pernah saya dengar mesti suka kurang nyaman di keramaian, suka kurang nyaman sama orang baru. Nah, itu tuh kalau Mbak Anggun gimana cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya itu biasanya saya tuh melihat sekeliling, itu memahami kondisi, dan kalau udah gimana ya, udah akrab gitu sama kondisinya baru bisa beraktivitas. Nah, berarti kayak lebih diem gitu ya, nggak banyak ngomong gitu kan? Oke, paham. Jadi kalau semisal nih udah kita ngerasa kayak gitu, terus tuh rasa nggak nyamannya tuh langsung hilang atau gimana? Kalau langsung hilang itu enggak, karena gimana ya, namanya kurang nyaman di tempat itu pasti masih ada kurang nyamannya walaupun kita udah beraktivitas gitu. Oh gitu. Oke. Jadi lebih tahu ya sama
sikap-sikap orang introvert gitu ya. Cukup gimana ya? Susah, gampang-gampang susah juga. Iya. Oke. Kita mau membahas nih. Menurut Mbak Anggun itu ciri-ciri yang sering Mbak Anggun alami sendiri, ciri-ciri orang introvert itu kayak gimana? Bisa dibagikan ke penonton, siapa tahu penonton itu ada teman atau saudara atau malah dia sendiri yang mempunyai ciri-ciri introvert kayak gitu. Jadi pengalaman pribadi saya itu biasanya suka menyendiri ya. Terus juga energi sosialnya lebih cepat habis. Maksudnya itu kalau lagi di luar rumah gitu berinteraksi sama banyak orang itu pasti energinya itu cepat habis. Berarti orangnya susah bergaul juga gitu nggak sih? Ya, sama bergaul juga karena gimana ya, kita itu kalau ada orang baru terus juga kita mau ngajak omong tuh takut gitu. Berarti tuh kayak apa ya, lebih banyak diemnya kalau ketemu orang baru gitu ya. Iya, Susah untuk kayak mau ngajak ngobrol duluan itu takut mesti. Iya. Oh, berarti kayak gimana ya, memang susah banget ya kalau udah tentang pergaulan kayak gitu, kalau kita punya kepribadian yang introvert gitu ya. Iya. Jadinya kalau kita ketemu orang baru tuh orang kadang nganggap kita tuh kayak sombong, padahal kita takut aja gitu nggak sih? Nah, benar. Nah, kadang nih aku juga nggak sengaja lihat kayak video di YouTube, kayak ada orang tuh kan dia tuh punya kepribadian introvert gitu ya. Nah, di rumah tuh ada tamu gitu, ngetuk-ngetuk pintu dan dia tuh kan lagi main HP. Tapi tuh dia tuh nggak bukain pintu, malah dia itu masuk kamar. Itu tuh bener-bener kayak pressure buat orang introvert gitu nggak sih? Bener nggak sih? Iya, malah saya itu pernah kalau gimana ya, tamunya itu udah lihat saya tapi saya itu nggak bukain gitu. Malah ditinggal pergi. Iya. Malah manggil orang tua, kalau enggak kayak nyuruh-nyuruh orang, tolong bukain gitu. Oke, lucu-lucu juga sih orang introvert itu aslinya. Oke, nah kalau semisal nih penyebabnya kok bisa punya pribadi introvert itu, awal-awalnya tuh ada penyebab tertentu nggak sih? Kalau penyebab itu sebenarnya dulu pernah dibully ya. Oh, dulu kayak pernah punya pengalaman dibully ya? Iya, jadi awalnya itu pas TK sampai kelas 2 SD itu awalnya extrovert. Tapi karena dibully jadi sampai sekarang itu introvert. Dibulinya tuh karena misal ya Mbak, kayak fisiknya atau karena kayak memang apa ya, sifat nggak suka sama sifatnya Mbak Anggun gitu, atau gimana sih kok bisa dibully gitu loh? Itu mungkin fisiknya ya, karena kan dulu itu udah ke percintaan gitu ya, cinta-cinta monyet lah gitu. Iya, paham, mungkin paham. mandang fisik jadi ke fisiknya gitu. Jadi terus kayak ada orang yang iri, kok bisa sih orang kayak gitu punya pacar gitu, pasti ada yang mikir kayak gitu nggak sih, Mbak? Ada. Kayak aku dulu juga pernah ngerasain kayak gitu, dibully kayak gitu juga pernah. Fisik gitu, paling utama tuh fisik. Kalau mau tahu ya, dulu tuh saya tuh nggak sebesar ini, nggak masa warna kulitnya tuh nggak kayak gini. Dulu tuh hitam banget. Dulu kan karena kecilnya suka main sama cowok-cowok, panas-panasan, main bola. Lah, pokoknya tuh ya udah nggak terawat gitu lah dulu itu. Tapi kalau sekarang kan udah semakin dewasa, apalagi generasi Z di era yang kayak gini, wah mulai perawatan, rajin bersih badan. Dulu tuh maaf ya, jarang ya untuk itu, karena lebih banyak sering mainnya, lebih sering gimana ya, nggak ada waktu untuk kayak self love diri sendiri tuh nggak ada, mesti main sama teman-teman gitu kan waktu kecil ya. Tapi karena ya seringnya sekarang udah beda zamannya ya, apalagi teknologi sekarang tuh semakin canggih ya, jadi ada perbedaan. Apalagi kita kan juga udah ngelewatin COVID ya, kita udah berapa tahun yang itu COVID? Kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun kita jadi apa ya, di rumah main HP terus,
ya pas sekolah aja online. Kayak ada pengalaman nggak sih? Kan sekolah online nih. Kita itu ya sekolah online tuh kayak ya kita masuk sekolah online-nya, kita masuk kayak Zoom gitu kan, kita kan nggak kelihatan wajah kita nih. Nah kita tuh baru bangun tidur kita langsung buka HP langsung masuk gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Aku juga pernah dulu. Cuma dimatiin terus ya suaranya ya dimatiin karena kalau dihidupin tuh aku ditanya aja. Bener kan? Bener banget itu. Apalagi bukan gimana pengalaman saya nih Mbak. Saya juga kan pernah waktu itu lagi Zoom nih, ada kelas bahasa Inggris lah. Nah itu tuh karena bener-bener bangunnya kesiangan, itu telat masuk itu udah di tengah pembelajaran gitu tau. Nah itu tuh saya tuh masih keadaan ngantuk, udah dijelasin malah kayak dongeng ya sebenarnya. Saya malah ketiduran pernah itu sumpah kayak bikin saya lah ini kok udah sepi ya Zoomnya ya, ternyata udah pada keluar, ternyata udah selesai. Itu saya baru bangun. Nah itu kan bener-bener pengalaman yang bikin saya waktu itu kayak kayak sumpah ini pengaruh banget ya COVID itu. Jadi kayak males gitu loh, banyak malesnya. Nah kalau gitu tuh semisal ya Mbak, kita balik lagi nih ke tentang introvert. Nah introvert tuh berarti terkadang kayak kalau ngungkapin perasaan itu susah nggak sih? Ngungkapin perasaan ya susah. Ya kayak kita tuh kayak gimana ya? Kayak ada rasa-rasa mau bicara apa itu nggak kesampaian gitu. Kayak terus berpikir overthinking, kebanyakan overthinking kan. Nah berarti kayak misal itu juga kita punya temennya tuh sedikit nggak sih kalau orang introvert itu? Iya sedikit, paling 1-2 gitu. Soalnya kan nggak gampang bergaul gitu. Ya. Apalagi kadang males ngomong nggak sih itu tahunya. Nah bener-bener saya tahu sedikit tentang introvert tuh ya, saya juga pernah introvert, tapi karena saya belajar tentang kayak untuk untuk mengembangkan diri, jadinya itu kayak belajar aja. Kita belajar lihat-lihat YouTube, lihatnya tuh tentang podcast, tentang motivasi gitu, kayak ngembangin diri kita kok untuk lebih meningkat, walaupun kita punya pribadi yang introvert gitu loh Mbak. Bisa aja ke penonton juga penonton itu kayak ada yang memiliki insecurity tentang fisik atau tentang keluarga atau apapun itu. Nah itu tuh bisa dimulai dengan kalian bisa lihat YouTube yang podcast memotivasi, mengembangkan diri kalian tentang merubah pikiran, mindset kalian untuk lebih berkembang gitu loh. Jangan stuck di situ-situ aja. Nah berarti kalau penutupannya ini Mbak, saya mau tanya, berarti kalau semisal ya lingkungan keluarga itu juga pengaruh nggak sih sama tentang yang kita introvert gitu? Pengaruh keluarga? Gimana ya? Pengaruh banget sih menurut saya. Karena kan keluarga itu gimana ya? Kalau semisal nih keluarganya susah untuk ngajak ngomong dulu, kan kitanya juga jadi takut. Terus kita gitu. Kalau semisal ya ngomong tapi masih dianggap salah, jadi kita nggak mau ngomong nggak sih? Iya, itu yang sering saya alami juga. Gitu ya. Jadinya itu ada kayak rasa nggak nyaman gitu kan. Pasti ada rasa takut nanti disalahin lagi, nanti takut ini itu gitu. Nah kayak kita tuh jadi traveling di pikiran kita, takut gitu kan. Nah ya gitulah. Oke. Nah itu dia nih teman-teman, kisah dan cerita nih tentang pengalaman seseorang yang memiliki kepribadian introvert yang kita datangkan, yaitu Mbak Anggun yang mau cerita-cerita dan nemenin kita membahas tentang kehidupan seseorang yang introvert gitu. Nah untuk teman-teman nih pesan ya, untuk kalian yang mempunyai kepribadian introvert dan kayak susah untuk bergaul gitu, nih ada pesan buat kalian ya. Jadilah diri kalian sendiri di dunia ini yang
membuat kalian untuk jadi orang lain gitu loh. Misal lihat ini kok pengen ya, kok iri ya, lihat ini lihat itu, kayak kok bisa ya mereka berkembang, kok bisa ya kehidupan mereka kayak beda dari aku, kalau aku mah gini-gini aja nggak bisa berkembang. Nah, jangan berpikir kayak gitu. Kalian harus bisa ngembangin diri kalian, jangan takut sama omongan orang lain. Kalian harus bisa kayak ngembangin diri kalian sendiri, kayak berpikir lebih dewasa gitu loh. Mindset kalian harus dirubah dengan cara kalian itu rajin-rajin lihat podcast aja yang memotivasi kalian, yang membuat kalian berkembang gitu aja. Itu kayak pencapaian terbesar kalian tuh kayak gitu tuh loh. Itu adalah yang bisa membuat kehidupan kalian tuh lebih berkembang, nggak monoton gitu-gitu aja, nggak stuck di kehidupan yang kalian kayak zona nyamannya gitu loh. Kalian harus bisa lepas dari zona nyaman kayak gitu loh. Nah, gitulah teman-teman podcast hari ini, dan terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir video ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bisa mengembangkan mindset kalian untuk lebih lagi berkembang dalam menjalani kehidupan ini, utamanya untuk orang-orang yang pribadinya introvert. Dan terima kasih juga untuk Ambon yang telah mau menemani kita untuk membahas tentang kehidupan seseorang yang memiliki kepribadian introvert. Nah, sekian ya video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di next podcast. Dadah.